Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen dulu siapa yang sudah hadir hari ini dan siapa yang tidak hadir hari ini. Yang pertama, Budi Santoso ada. Kemudian Evi Arum ada. Galih Putranto hadir. Yang terakhir, Kevin Sigit. Semuanya hadir ya. Baik, semuanya hadir. Ibu berharap anak-anak semua tetap dalam keadaan sehat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Dan tetap jaga kesehatan ya, supaya kita terhindar dari segala jenis penyakit. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, Ibu ingin ajak anak-anak semua untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya sudah tahu? Mari kita menyanyikan bersama. Baik, setelah menyanyi kita sudah semangat untuk belajar. Sekarang Ibu ingin bertanya pada anak-anak semua. Kalian pasti sudah tahu Indonesia merdeka pada tanggal? Ya, betul, pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian Indonesia merdeka setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dengan dibacakannya teks proklamasi. Anak-anak bisa lihat pada buku halaman 1, di situ terdapat contoh teks proklamasi. Silakan anak-anak baca apa isi teks proklamasi tersebut. Setelah kalian baca, kemudian kalian tuliskan apa isi teks proklamasi tersebut. Apa ya? Teks proklamasi tersebut berisi pengumuman kemerdekaan Indonesia dari penjajahan bangsa manapun. Kemudian segala bentuk kepemerintahan akan dibahas setelahnya. Untuk mengetahui proses terbentuknya teks proklamasi dan proses dibacakannya teks proklamasi, anak-anak silahkan baca pada buku tematik halaman 2. Sudah dibaca semuanya? Sekarang mari kita lihat bersama buku halaman 3. Di situ terdapat peta pikiran. Peta pikiran tersebut mengandung 6 unsur, yaitu 5W, 1H. Apa itu? What, why, where, who, when, dan how. Artinya apa, mengapa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian mari kita gali informasi apa saja yang terdapat dalam teks menggunakan peta pikiran tersebut. Yang pertama, dari kata apa kita bisa membuat sebuah pertanyaan, yaitu apa yang melatar belakangi Indonesia berani memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Apa ya? Ya, karena kekosongan kekuasaan yang terjadi di Indonesia, di mana Indonesia sedang tidak dikuasai oleh bangsa manapun. Kemudian hal tersebut membuat Indonesia berani untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengapa? Dengan kata mengapa, kita bisa membuat kalimat pertanyaan, yaitu mengapa proklamasi Indonesia merupakan peristiwa penting? Karena proklamasi merupakan peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia, di mana Indonesia berhak atas kemerdekaan dari penjajahan bangsa manapun.
Kemudian dari kata siapa kita bisa membuat kalimat siapa sajakah yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Kita bisa lihat di teks sebelumnya bahwa tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Sayuti Melik, Ahmad Subarjo, PM Dia, Soekarni, dan Sudiro. Yang selanjutnya di mana? Dari kata di mana kita bisa membuat sebuah pertanyaan, di manakah teks proklamasi tersebut dibacakan, yaitu di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Selanjutnya, kapan? Dari kata kapan kita bisa membuat sebuah kalimat, kapan teks proklamasi tersebut dibacakan? Jawabannya adalah teks proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi. Yang terakhir adalah bagaimana. Dari kata bagaimana kita bisa membuat pertanyaan, bagaimanakah proses perumusan teks proklamasi Indonesia? Setelah menyatakan kemerdekaan Indonesia, Indonesia melakukan banyak hal untuk membenahi negaranya. Itu adalah salah satu bentuk adaptasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang utuh. Apa itu adaptasi? Adaptasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungan di mana dia tinggal. Untuk mengetahui lebih dalam adaptasi pada makhluk hidup, silakan anak-anak baca bukunya halaman 5 dan 6, teks berjudul Bunga Teratai. Dari teks tersebut kita mendapatkan informasi bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Bunga teratai adalah tanaman yang hidup di air. Dia memiliki daun yang sangat lebar, batang yang sangat panjang, dan akar yang sangat kuat. Apa fungsi dari daunnya yang sangat lebar itu? Fungsinya adalah untuk menangkap cahaya matahari lebih banyak, sehingga dia bisa memproduksi makanan lebih banyak. Kemudian, batang panjangnya berfungsi untuk menyalurkan makanan yang telah dibuat di daun ke akar. Dan akar yang kuat berserabut berfungsi untuk menancap di dasar air, supaya tidak mudah hanyut terbawa oleh arus air dan tidak mudah terjabut oleh manusia. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan oleh anak-anak? Kalau tidak ada yang ingin bertanya, ibu yang akan bertanya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Iya, hari ini kita sudah belajar tentang teks proklamasi Indonesia. Bagaimana perumusan teks proklamasi Indonesia, lalu siapa saja yang terlibat dalam teks proklamasi Indonesia, dan siapa tokoh yang memproklamirkannya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang cara adaptasi yang dilakukan oleh bunga teratai untuk beradaptasi di lingkungannya, yaitu di air. Ibu akan berikan tugas kepada anak-anak, tuliskan kembali bagaimana proses perumusan teks proklamasi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian anak-anak lakukan pengamatan di lingkungan sekitar kalian, tanaman apa saja yang ada di lingkungan sekitar kalian, kemudian pilih salah satu tanaman dan cari tahu bagaimana cara tanaman tersebut beradaptasi dengan lingkungannya. Silakan anak-anak kerjakan. Untuk PR, tuliskan pada buku catatan kalian. Baik, di pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang rukun dalam perbedaan. Kemudian kita juga akan belajar tentang tarian yang berasal dari NTT, dan kita juga akan belajar tentang bilangan pecahan. Silakan anak-anak pelajari dulu sedikit demi sedikit ya. Baik, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan, Ibu rasa cukup. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.